musim ini peralihan kemarin kan tanam kan pas peralihan musim kemarau ke penghujan. Ya. Itu kan cenderung hama trip sama kutu kebul ya. Ya. Serangan dari hama ulat atau kutu itu kan nanti di buah tomat itu kan pada berlubang. Kalau untuk pengendalian itu hama ulat sama kabarnya kita pakai Prevaton Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online tani, selamat pagi semuanya. Kita bersama lagi ya. Setelah sekian lama kita kembali lagi di YouTube channel Benih Online Tani ya. Kali ini saya Nahar sedang berada di lahan tomat ya. Tomat di daerah Garung, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Di mana tempat ini, lahan tomat ini termasuk lahan yang bersih dari hama, terutama ulat-ulat dan kaper ya, kalau orang-orang bilang mungkin kaper ya. Nah itu terutama itu sangat bersih, dan walaupun musimnya ekstrim juga penanamannya ini dalam kualitas tanamannya itu lumayan, bukan lumayan sih sebenarnya, tapi bagus gitu ya. Kita sudah bersama dengan narasumber pemilik lahan yang pernah jadi narasumber juga di Benih Online Tani. Di samping saya ada Mas Rian. Selamat pagi Mas Rian. Selamat pagi. Sehat Mas Rian? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Ini saya kan mau tanya-tanya ya seputar lahan tomat jenengan. Jadi ini bisa diceritakan mungkin Mas dari apa, awal tanam atau mungkin dari olah lahan dulu secara singkat ya. Oh iya. Terima kasih Mas Nahar. Ini saya lahan populasi kurang lebih sekitar 2.500 tanaman. Kita tanam varietas servo. Lahan kita olah lahan kita baru, maksudnya karena kita 5 tahun belum pernah olah lahan, terus karena udah tanahnya mungkin udah terlalu madet ya, kita perlu cangkul ulang. Nah ini kondisinya alhamdulillah tanamannya seperti ini. Umur itu kurang lebih sekitar 62 hari setelah tanam. Kalau servo di sini ya umur sekitar 80 hari, 80-85 hari itu sudah mulai panen. Kalau kondisi hama sih alhamdulillah kalau untuk ulat dan kupu kita masih bisa terkendali, karena biasanya serangan dari hama ulat atau kupu itu kan nanti di buah tomat itu kan pada berlubang ya. Itu alhamdulillah kita untuk tomatnya dalam kondisi aman. Itu terus kondisi daunnya juga aman dari serangan ulat, alhamdulillah. Iya. Kalau dari awal olah lahan Mas itu penggunaannya apa Mas, komposisinya dari pupuknya? Kita pakai pupuk utuk ya. Utuk itu apa ini? Utuk itu pupuk hampir kayak CM. Oh ya. Tapi dia lebih ada campuran merangnya. Oh ya. Kalau CM kan nggak ada merang. Kalau ini ada merang. Nah itu kita tabur dari 1 roll mulsa itu kita kasih kurang lebih sekitar, seingat saya sekitar 40 sak. 40 sak? 40 sak. Itu ditabur ya? Ditabur. Itu pun kalau dari beberapa petani di sini katanya terlalu minim. Hah? Terlalu minim. Cuman karena saya lihat kondisi cuaca juga, karena yang kita mau tanam itu kan kaitannya dengan musim penghujan yang kadar airnya mungkin akan lebih banyak. Makanya kita kurangi itu. Terus kalau untuk pupuk kimianya kita pakai susulan aja, kita pakai Ponska ya. Iya. Kita pakai itu. Terus kalau untuk ini juga sebelahnya sebenarnya ada
Kalau total populasi itu sebenarnya ada 5.000. Ya. 5.000, cuman kita tanam tumpang sari dengan kentang. Cuman kalau kentangnya itu kan tidak kita ambil sayur, ya, kita ambil untuk benih. Jadi kita pakai sendiri, kita juga nggak berani jual. Saya juga pakai sendiri untuk benih kentangnya. Jadi total populasinya itu dalam satu roll mulsa itu sekitar 5.000. Ini mulsa ukuran 80 cm. Oh ya. Jadi kanan kiri itu totalnya 5.000. Jadi kalau tomatnya 2.500, kentangnya 2.500. Dan itu yang tadi saya sampaikan untuk pupuk kandangnya itu sekitar 40 sak. Ya. Terus untuk pupuk kimianya kita pakai Ponska itu habis sekitar 30 kilo, itu cuman buat susulan aja. 30 kilo cuman susulan aja. Kalau yang dasarannya berarti nggak pakai fosfat dan tidak. Oh tidak. Ya. Tapi dolomit gitu. Kapur. Kita kemarin pakainya kalsium ya Mas. Kalsium tapi dikocor. Kita kalsium dikocor karena untuk efisiensi tenaga ya. Ya. Terus setelah dasaran, pindah tanam perawatannya apa Mas selama musim hujan ini? Yang kita pakai itu yang pertama kita pacu di nutrisi dulu ya Mas. Ya. Kita nutrisi yang kita kocorkan itu asam amino. Salah satunya asam amino. Terus yang kedua kita pakai N sama P. Ya. N sama P itu. Terus selang itu kita aplikasi kocor sekitar 15 hari setelah tanam. 15 hari setelah tanam. Untuk asam aminonya berarti kalau misalnya teman-teman nonton gitu ya, itu mungkin apapun yang mengandung asam amino aman ya Mas? Aman. Aman. Yang penting dominan asam amino. Gitu, asam amino. Itu salah satu. Itu. N sama P. N sama P kalau. Nah, tipsnya untuk musim hujan kalau misalkan penggunaan N dan P-nya itu gimana Mas? Kita pakai per tangkinya itu kita kocorkan ya. Itu kita kocorkan itu dalam satu tank asam amino kita kasih sekitar 30 mili. Terus pupuk N sama P itu yang siap saji itu ya pakai yang nitrat itu yang modelnya kristal. Oh ya. Itu kita pakai 2 sendok makan. Oh 2 sendok makan dalam satu tangki ya. Cuman kalau nanti pas ketemu musim kemarau juga kita tambah. Oh iya. Karena hujan kita cuma pakai 2 sendok. Oh iya. Nah untuk hama sendiri Mas sampai umur 62 hari ini kira-kira apa Mas tantangannya? Kalau musim ini peralihan kemarin kan tanam kan pas peralihan musim kemarau ke penghujan. Ya. Itu kan cenderung hama trip sama kutu kebul ya. Ya. Nah itu kan luar biasa. Terus biasanya kalau orang Jawa kan bilangnya ada mareng itu pas ada hujan. Terus nanti ada jeda panas. Ya. Nah nanti ada hujan lagi. Nah pas ada jeda panas itu biasanya hama ulat itu cepat banget berang. Iya. Nah larva-larvanya ya. Kalau untuk pengendalian itu hama ulat sama kabarnya kita pakai Prevaton Pro. Prevaton Pro ya dari FMC berarti ya. Di FMC itu chlorantraniliprol 200 SC kalau nggak salah itu. Prevaton Pro itu chlorantraniliprol 200 SC atau sekitar 4 kali dosisnya dari Prevaton yang biasa. Yang pertama keluar itu ya. Ya, tuh berarti jangan pakai itu Mas. Kalau secara khusus misalkan penggunaan Prevaton Pro itu menurut jenengan efektivitasnya gimana Mas untuk ulat dan kaper? Ya kalau saya lihat kondisi saat ini tanaman sampai sudah berbuah umur 60 hari kondisinya aman. Karena dari beberapa rekan petani yang ada di sini itu yang tanam tomat kemarin ketemu saya itu ada yang tomatnya pada bolong-bolong. Karena mungkin telat pengendalian sama ulatnya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya kalau kita bisa cross check ke lahan itu alhamdulillah nggak ada yang bolong.
Ya. bolong ulat. Memang kalau ulat di tomat tuh cirinya memang bolong itu ya Mas? Bolong buahnya. Dia Ya? suka ya kalau orang sini kan nyebutnya kan ulat bor. Ya, ulat bor. Ya. Alhamdulillah aman dari itu serangan ulat. Kalau penggunaan itu sendiri Mas, kayak Prevaton Pro itu, jenengan berarti baru menggunakan dalam 60 harian ini untuk penanganan ulatnya kan menggunakan Prevaton Pro. Itu berarti sudah berapa kali penggunaannya? Saya 2 kali aplikasi. 2 kali aplikasi itu pada saat tanaman mulai keluar bakal buah. Ya. Kurang lebih seukuran kelereng itu. Ya, generatif ya berarti ya. Itu udah mulai kita aplikasi. Ya. Ini berarti sudah 2 kali ya. Tapi jadi sementara ini untuk penggunaan Prevaton Pro-nya Mas Rian ini memang apa ya? Beliau mengklaim bahwa 0 kayaknya ulatnya. Kecuali yang enggak, alhamdulillah ya Mas. Kecuali yang ulat enggak kelihatan mungkin, tapi 0. Tapi memang kan mungkin petani kan mesti apa istilahnya tuh, telitilah ya dalam penyemprotan dan lain sebagainya, perawatan itu apa dicek memang untuk ulat dan capernya 0 ya Mas. Iya, karena kita kan gini, kenapa biasanya kan kalau ya aktivitas dari tomat sendiri kan biasanya dari perempelan tunas yang kurang produktif, terus ngikat ya, itu kan pasti buah akan kelihatan. Nah di situ ya alhamdulillah sih nggak ada, istilahnya nggak ada cacat dari serangan hama ulat itu sendiri. Ya, siap. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicoba referensi dari Mas Rian ini, cara spesifiknya untuk ulat dan capernya itu menggunakan Prevaton Pro seperti itu. Kemudian boleh sambil di ya. Untuk ini Mas, kayak perawatan apa namanya jamur funginya itu seperti apa Mas, bahan aktif yang digunakan? Kalau jamur ya, kita pakai awal itu kita pakai bahan aktif Zinep. Kalau itu kan kontak ya, sudah kontaknya kita pakai Zinep. Terus sistemiknya kita pakai bahan aktif Dimetomorph. Dimetomorph. Untuk ini Mas, apa namanya? Untuk penggunaan Zinep dan Dimetomorphnya itu dalam 1 kali musim ini berarti sudah berapa kali Mas? Itu saya pakai di awal ya, sampai fase, kalau untuk Zinepnya kita pakai sampai fase peralihan ke generatif. Itu masih kita pakai. Tapi aman ya Mas, untuk kan apa itu tadi Zinep yang digunakan itu kan ada zincnya. Aman. Alhamdulillah aman. Cuman gini Mas, saya kan tadi kontaknya pakai itu ya, terus sistemiknya pakai selingan, karena sistemik saya biasanya tak rolling ya. Salah satunya kita pakai Simoxanil. Berarti itu takranya juga hampir sama mungkin ya, sekitar 1 tangkinya berapa? Kalau Zinepnya kita pakai per tangkinya 2 sendok. Terus pengobatan berikutnya untuk bahan aktif Dimetomorphnya itu kita ganti dengan Simoxanil. Berarti sistemiknya diganti. Kita kontaknya masih tetap, tapi untuk sistemiknya kita ganti. Ya. Jadi biar nggak resisten. Memang ini apa, tanamannya ini termasuk yang bersih ya. Kalau misalkan teman-teman lihat nanti di cuplikannya, termasuk yang bersih. Jadi istilahnya kalau orang sini tuh bilang orang nyelemong juga nggak ada. Terus itu perannya aman ya. Aman. Terus bercak kering, bercak basah juga alhamdulillah ya masih dalam kondisi aman lah. Ya masih dalam kondisi aman. Jadi untuk sementara ini sampai dengan 62 hari ini Mas, untuk tantangan terbesarnya apa Mas? Baik dari hama, apakah dari hama atau dari itu dari penyakit, itu yang menurut Mas Rian tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar dari penanaman tomat itu kalau musim di bulan Desember ya Mas, November Desember itu, Desember, Januari sampai Februari itu salah satu yang paling ditakuti sama petani itu Phytophthora, terus 2 virus keriting. Itu terus yang ketiga kalau lahan baru itu biasanya terkena serangan kembung batang. Kalau kembung batang itu cenderungnya lahan-lahan baru, karena kalau tomat
kalau saya sendiri bertahun-tahun tanam tomat itu kena serangan kembung itu kalau dia cangkulan olah lahan masih baru. Karena pertumbuhannya itu sangat cepat. Kalau misalkan lahan bekas itu kan biasanya batangnya lebih keras, karena pertumbuhannya juga nggak akan terlalu cepat. Jadi batangnya itu keras. Cuman kalau lahan-lahan baru dia pertumbuhan batangnya dia lebih besar, tapi efeknya nanti kena kembung batang. Ketika musim hujan. Mungkin ini ya Mas, karena efek dari lahan baru, terus mungkin zat-zat yang reaksi, zat-zat mungkin antara biologi, kimia dan sebagainya masih terlalu istilahnya mungkin terlalu baru dan belum adaptasi ke tanah tersebut, mungkin seperti itu ya Mas. Seperti apa? Bisa jadi seperti itu. Cuman kalau beberapa petani sini kan kalau cangkulan baru kan biasanya diinjek-injek Mas. Biar tanah ini mapan. Cuman kalau saya sendiri, karena saya tumpang sarinya dengan kentang, jadi nggak bisa tak melakukan seperti itu. Karena kentangnya sendiri dia butuh tanah yang remah untuk rongga maksudnya untuk umbinya itu biar mudah bagus gitu bagus gitu. Nah, saya mau ini Mas, jadi dari FMC itu juga ada produk ya. Kalau mungkin Mas Rian next time kalau mengolah lagi, itu ada namanya microfatty magnet. Itu bahan aktifnya intinya adalah humic acid dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tanah. Itu kemasannya 1 liter ya. Itu boleh bisa dicoba karena untuk testimoninya juga cenderung bagus, akan tetapi memang harganya untuk pembenah tanah itu agak premium seperti itu kalau dari FMC seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, baik yang dari yang khusus pengguna FMC atau yang lain itu bisa, atau teman-teman yang nontonnya secara umum boleh banget itu dicoba. Testimoninya Mas Rian juga untuk produk Privaton Pro-nya juga cukup baik ya, karena memang untuk penggunaan untuk menangani ulat dan menangani kapar itu sudah bagus gitu. Terakhir ini Mas, pertanyaannya mungkin penghujung ya. Untuk harapannya seperti apa Mas untuk tanaman tomat ini, baik tanaman tomat, kentang, sesuatu yang diharapkan atau kedepannya akan seperti apa? Kemarin kan sempat tinggi ya untuk tomat, tinggi-tingginya di puncak-puncaknya gitu. Nah, itu gimana untuk harga, apakah terkait atau apapun itu, atau mungkin bisa diceritakan sedikit atau mungkin yang melatar belakangi Mas ya untuk menanam tomat dan kentang sebagai benih itu kenapa, atau kenapa untuk kentangnya juga nggak dijual gitu. Kalau tomat gini Mas, karena ini kan mendekati Idul Fitri ya. Nah, hampir rata-rata petani kan pengen mendapatkan panenan itu kan menjelang Idul Fitri kan bisa untuk kebutuhan nanti belanja, sangu gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk kentangnya sendiri kenapa saya tanam seperti ini, karena nanti benih ini kan kita tanam di 4 bulan kemudian. Jadi ketemu musim kemarau. Jadi kayak untuk perawatannya sendiri kan musim kemarau dari pestisidanya kan akan hemat. Menghemat itu. Kalau harapan petani sih hampir semua rata-rata pengen produksinya bagus. Salah satunya itu. Terus harganya juga masih wajar lah. Artinya ya semua pengen keuntungan ya. Nah, cuman antara biaya produksinya terus nanti harga panennya itu bisa tertutup, tercover semua. Ya, syukur-syukur sih sampai bisa nabung. Harapan petani seperti itu. Ya, semoga yang dicita-citakan ya, petani memang sederhana sebenarnya Mas. Pemikirannya itu sederhana, cuman memang untuk bertani memang tantangannya yang jelimet ya Mas kadang. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Terus pesannya juga dari saya, gunakan pestisida secara bijak ya Mas. Betul. Untuk takarannya, dosisnya dan lain sebagainya. Yang jelas ya sama pengamatan ya. Artinya si petani sendiri kan selaku pelaku, dia selalu berhadapan dengan tanamannya. Dia tahu ini harus seperti apa, ini harus seperti apa.
pestisida yang harus dipakai seperti apa. Misalkan ketemu musim seperti ini cenderung ke Phytophthora sama Alternaria ya. Kalau untuk jamurnya, nah itu juga harus paham. Dengan asal istilahnya kita pakai ini terus, nah tahu-tahu kok muncul ini kok nggak bisa, Phytophthora kok nggak bisa, nanti yang disalahkan obatnya. Kenapa saya pakai yang tadi kita rolling? Karena saya berpikiran ketika rolling itu menghindari resistensi dari jamur itu sendiri. Ya, seperti itu teman-teman, ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Rian, semoga bisa menginspirasi. Terus gunakan pestisida secara bijak ya, pesannya Mas Rian tadi, dan amati kondisi tanaman harus dipahaminya. Seperti itu, semoga apa yang dicita-citakan oleh Mas Rian keluarga bisa tercapai ya, untuk khususnya untuk pertanian ini. Dan tetap bertani, tetap semangat juga untuk petani-petani yang nonton, walaupun kompleks kadang kondisinya, tapi memang apa ya, sebenarnya bertani itu sederhana. Allah gitu ya. Gitu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.